Suatu hari, monster raksasa yang disebut Kaiju muncul di pusat kota. Kemudian, pasukan pertahanan yang dipimpin oleh Kapten Ashiro segera diterjunkan untuk melawannya. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mengalahkan Kaiju tersebut. Karena kehebatannya, mereka langsung mendapat pujian dari orang-orang yang melihatnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga mengidolakan mereka, terutama pada kaptennya. Sementara itu, untuk membersihkan bangkai Kaiju yang dikalahkan, perusahaan tempat Hibino Kafka bekerja kemudian ditugaskan membersihkannya. Berbeda dengan pasukan pertahanan, mereka sama sekali tidak diperhatikan dan tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Tak lama kemudian, pengawas memindahkan Kafka untuk membersihkan bagian usus. Karena bagian usus sangat menjijikan, Kafka tidak mau melakukannya. Tetapi, dia juga tidak bisa menolaknya karena itu merupakan bagian dari tugasnya. Hal ini membuat dia merasa tak nyaman karena baunya masih tercium sampai ke rumah. Kemudian, saat Kafka menonton TV, dia melihat acara TV yang membahas kehebatan Mina sebagai kapten. Karena dia adalah teman masa kecilnya, hal ini membuat Kafka teringat kembali dengan janji yang mereka buat. Keesokan harinya, Kafka dipertemukan dengan pekerja paruh waktu bernama Ichikawa Reno. Saat perkenalan, Ichikawa menyatakan bahwa dia ingin menjadi anggota pasukan pertahanan. Karena Kafka pernah mencoba bergabung tapi berakhir menyerah, Ichikawa menanggapinya dengan dingin karena dia tidak ingin menyerah seperti dirinya. Kemudian, ketika melanjutkan pembersihan Kaiju, Kafka dan Ichikawa ditugaskan di bagian usus. Supaya juniornya tidak kesulitan, Kafka memberinya penyumbat hidung sehingga baunya bisa berkurang. Ichikawa berterima kasih kepada Kafka karena telah membantunya di hari pertamanya bekerja. Pada kesempatan itu, Ichikawa juga memberitahu bahwa pasukan pertahanan telah menaikkan batas usia sehingga Kafka bisa mencoba mendaftar lagi. Kemudian, saat Ichikawa akan pulang, tiba-tiba ada Kaiju yang menyerangnya. Menyadari hal ini, Kafka segera mendorongnya menjauh sebelum ia termakan Kaiju tersebut. Kafka menyuruh Ichikawa untuk kembali dan meminta bantuan, sementara dia akan menjadi umpan dan menahan monster tersebut. Saat menghadapi Kaiju, Kafka kembali teringat dengan masa kecilnya bersama dengan Mina. Setelah kehilangan rumah dan sekolahnya, mereka bertekad untuk bergabung dengan pasukan pertahanan dan mengalahkan Kaiju bersama-sama. Setelah mengingat kenangan tersebut, dia memberanikan diri untuk melawan. Namun, karena tidak memiliki senjata yang memadai, maka Kafka langsung dilempar dan hampir dimakan oleh Kaiju itu. Untungnya, Ichikawa kembali datang menyelamatkannya. Sebagai calon pasukan pertahanan, dia memilih untuk bertarung daripada meninggalkan seniornya sendiri. Beberapa saat kemudian, Mina dari unit ketiga mengalahkan Kaiju tersebut. Setelah mengalahkannya, dia segera memeriksa area lain dan memerintahkan bawahannya menolong para korban. Kemudian, setibanya di rumah sakit, Ichikawa memberitahu Kafka bahwa dia sudah menyelamatkan nyawanya. Maka dari itu, Ichikawa berasumsi bahwa dia memang cocok jadi pasukan pertahanan. Oleh karena itu, Ichikawa berusaha membujuknya lagi supaya dia mau menjadi anggota. Setelah memikirkannya, Kafka jadi ingin mendaftar lagi, tetapi saat hendak memutuskannya, tiba-tiba ada Kaiju kecil yang masuk ke mulutnya dan mengubah dia menjadi Kaiju. Untuk meyakinkan bahwa itu adalah dirinya, Kafka mencoba tersenyum di depan Ichikawa, tetapi karena wajahnya begitu seram, dia malah membuat pasien lain menjadi ketakutan. Selain itu, saat Kafka mencoba untuk menenangkannya, dinding yang dia sentuh malah hancur karena tak bisa menahan kekuatannya yang terlalu besar. Sebelum pasukan keamanan datang menangkapnya, Kafka dan Ichikawa segera kabur lewat jendela. Kemudian, saat Ichikawa memastikan apakah Kaiju itu adalah seniornya, Kafka mulai mengalami perubahan aneh yang membuatnya merasa tidak yakin jika itu dirinya. Tak berselang lama, bentuk tubuhnya kembali seperti semula. Tetapi, dengan penampilan seperti itu, dia merasa tidak punya peluang untuk bergabung dengan pasukan pertahanan. Hal ini membuat dia patah semangat untuk menempati janjinya dengan Mina. Kemudian, saat akan bersembunyi di tempat tertutup, Kafka tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang mendekatinya. Ternyata, perasaan itu berasal dari Kaiju yang datang dari bawah tanah. Hal ini membuat pasukan pertahanan yang mengejarnya harus membagi jumlah mereka untuk membasmi keduanya. Di lokasi kemunculan Kaiju, ada seorang wanita yang tertimpa bangunan. Ketika anaknya berusaha untuk menolong, Kaiju itu tiba-tiba mendekat dan hampir saja memakannya. Dengan cepat, Kafka menyelamatkan anak itu. Dengan tubuh yang sekarang, ternyata dia bisa menyingkirkan musuhnya hanya dengan tangan kosong saja. Bersama dengan Ichikawa, mereka menolong ibu dan anak tersebut. Kemudian, saat Kaiju sebelumnya kembali mendekat, Kafka langsung menghabisinya
dengan mengerahkan semua kekuatannya. Serangan itu menyebabkan kaiju hancur berkeping-keping hingga menjadi hujan darah. Kafka memberitahu anak itu bahwa Ichikawa akan membawanya ke rumah sakit. Selain itu, dia juga akan pergi dari sana agar anak itu tidak ketakutan. Saat Kafka berbalik, anak itu memberanikan diri untuk mengucapkan terima kasih padanya. Ucapan itu membuat Kafka makin termotivasi untuk mendaftar menjadi pasukan. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, pasukan pertahanan menetapkannya sebagai buronan. Dia menjadi satu-satunya kaiju yang gagal dibasmi sehingga mereka menamainya kaiju nomor 8. Sementara itu, Kafka dan Ichikawa baru menerima surat bahwa mereka lulus seleksi tahap pertama. Lalu saat akan menunjukkan surat itu pada seniornya, Ichikawa sangat panik karena Kafka tidak menyadari perubahan kaijunya. Karena takut ada yang melihatnya, Ichikawa pun menyuruhnya untuk berubah lagi jadi manusia. Saat diberitahu bahwa mereka berdua lulus tahap pertama, Kafka terlihat tidak terlalu senang karena biasanya dia gagal di tahap kedua. Hal ini membuat Ichikawa bertanya-tanya apakah semuanya akan baik-baik saja. Menurutnya, Kafka bisa saja dibunuh di tempat jika berubah secara tidak sengaja. Meski begitu, Kafka menegaskan dia tetap akan pergi. Karena sekarang umurnya sudah 30 tahunan, maka pendaftaran tahun ini adalah kesempatan terakhir baginya. 10 hari kemudian, ujian seleksi ronde kedua mulai dibuka. Lalu saat Ichikawa dan Kafka tiba di lokasi ujian, tiba-tiba ada seorang cewek yang meminta mereka memindahkan mobilnya. Alasannya karena mereka parkir di nomor 55 yang merupakan nomor keberuntungannya. Karena alasan itu tidak masuk akal, Kafka menolak memindahkannya. Kemudian cewek itu pun memindahkan paksa dengan mengangkatnya sendiri. Melihat kekuatannya yang luar biasa, membuat Ichikawa bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Kemudian cewek itu pun memperkenalkan dirinya sebagai peserta ujian yang bernama Shinomiya Kikoru. Kafka tidak mau kalah dengannya. Dia segera menunjukkan pada Kikoru bahwa dirinya juga bisa mengangkat mobilnya sendiri. Kikoru mengatakan tadinya dia hanya datang untuk formalitas saja, tapi setelah Kafka menyambungkan kekuatannya, dia menjadi tidak sabar untuk mengalahkannya dalam ujian. Sementara itu, Ichikawa marah kepada Kafka karena sudah menggunakan kekuatan di tempat umum. Ujian pertama adalah kebugaran fisik dan keterampilan. Para peserta harus mendapatkan poin tes kebugaran untuk menilai bakat alami mereka. Kafka sudah ikut ujian ini berkali-kali, tapi mengingat usianya yang sudah tua, maka kemampuan fisiknya semakin lemah sehingga dia mendapatkan nilai terendah. Sedangkan Kikoru berada di peringkat kelima. Mengetahui Kafka kalah telak dalam tes ini, Kikoru langsung menghampirinya hanya untuk mempermalukannya. Pada saat yang sama, Hoshina menunjukkan daftar peserta kepada Mina. Menyadari ada Kafka di dalam daftar tersebut, membuat Mina tertarik untuk mendengarkan pendapatnya. Sementara itu, Ichikawa sedang membicarakan kandidat yang lain. Menurutnya, di antara peserta terbaik, Kikoru berada di puncak mereka. Dia adalah lulusan termuda terbaik yang lulus pada usia 16 tahun. Ketika Kafka dan Ichikawa sedang membicarakannya, Kikoru langsung mendekatinya lagi. Sambil menyombongkan kehebatannya, Kikoru bertanya padanya berapa kali lagi dia akan melihat wajahnya yang terlihat menyedihkan itu. Perkataan tersebut membuat Kafka terpancing. Sambil berteriak, dia mengatakan pada Kikoru bahwa dia pasti akan mengalahkannya pada hari ini. Tidak lama setelah itu, semua peserta memasuki area pelatihan. Di dalam area tersebut, mereka akan melawan para kaiju dengan menggunakan perlengkapan khusus. Sebelum menjalankan ujian, masing-masing akan memakai perlengkapan yang biasa dipakai pasukan pertahanan. Perlengkapan itu dibuat dari serat otot kaiju yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Namun, kekuatan yang didapatkan tergantung pada pelepasan daya bertarungnya. Saat mengenakan setelan tersebut, Ichikawa mengeluarkan kekuatan tempur sebesar 8%. Kikoru mengeluarkan 46%, sedangkan yang lainnya di atas 10%. Pada saat yang sama, mereka mendeteksi bahwa Kafka tidak memiliki daya pelepasan. Hal ini membuat Hoshina menertawainya hingga tidak bisa fokus pada proses seleksi. Tidak lama kemudian mereka memulai ujian pembasmian. Dalam ujian tersebut, masing-masing peserta akan dipantau drone pelacak. Jika nyawa mereka dalam bahaya, maka perisai setelan akan diaktifkan untuk melindunginya. Tetapi jika perisai sudah aktif, berarti mereka dinyatakan gagal dalam ujian ini. Kafka bertanya-tanya mengapa mereka menggunakan drone untuk memantaunya. Padahal
Padahal menggunakan sensor saja sudah cukup untuk memantau semua peserta. Setelah memikirkan hal ini, Kafka menyadari bahwa mereka juga menilai bagaimana peserta bertindak dan beradaptasi dengan kemampuannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menjadi pendukung bagi tim penyerang. Dengan memanfaatkan pengetahuannya sebagai pembersih, Kafka dapat membantu yang lain dengan memberitahu titik kelemahan musuh. Tetapi saat akan pergi ke tempat yang lain, tiba-tiba ada Yoju yang menyerangnya. Serangan itu menyebabkan Kafka cedera serius sehingga pengawas menyarankannya untuk mundur. Kemudian saat monster itu akan melahapnya, Kikoru segera mengalahkannya. Dengan begini, Kafka mendapat kesempatan untuk bangkit lagi dan melanjutkan ujian ini. Ichikawa bilang kepada Kafka bahwa dia akan mendukungnya. Supaya bisa membantu yang lain dengan pengetahuannya, Ichikawa akan menggendongnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Sementara itu di tempat lain, Kikoru sedang membantai satu persatu kaiju. Dengan cepat, semua kaiju di tempat itu dia kalahkan hingga peserta lain tak bisa menyerang atau membantunya. Kemudian setelah Honjo dikalahkan, pengawas memberitahu semua peserta bahwa ujian ini telah selesai. Oleh karena itu, mereka akan mengumpulkan semua drone-nya dan menjemput yang terluka. Kikoru berniat untuk kembali dan mengejek Kafka sekali lagi. Tetapi saat dia berbalik, tiba-tiba muncul kaiju lain dan langsung menyerang di bagian dadanya. Selain itu, kaiju yang sebelumnya sudah mati juga pada bangkit lagi sehingga area latihan jadi tidak aman. Akibat serangan sebelumnya, Kikoru kesulitan untuk berdiri. Meski begitu, dia tetap memaksakan diri untuk melawan demi menjadi yang sempurna dan memenuhi harapan orang tuanya. Karena semua drone sudah dikembalikan, maka panitia tak bisa memantau langsung setiap peserta. Untuk menyelamatkan mereka yang terluka, Mina dan Hoshina pun memutuskan untuk turun ke area latihan. Namun, karena tempat latihan itu terlalu luas, mereka membutuhkan waktu untuk tiba di sana. Sedangkan Kikoru terluka parah dan tak bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian, di saat kaiju akan menyerang, Kafka muncul di depannya Kikoru. Dengan memakai kekuatan monster, dia kemudian menangkis serangan kaiju tersebut sehingga Kikoru terselamatkan. Di sisi lain, para peserta ujian sedang melakukan evakuasi mandiri. Menyadari Kafka tidak ada di sampingnya, Ichikawa memutuskan untuk mencarinya di tempat Kikoru berada. Sementara itu, Kikoru masih bingung dengan perubahan Kafka. Agar tidak kena masalah dengan pasukan pertahanan, Kafka langsung memohon padanya untuk tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Selain itu, karena musuh sedang siap untuk menyerangnya lagi, maka dia menyuruhnya untuk istirahat, sedangkan dia akan mengalahkannya dalam sekejap. Kemudian, Kafka mulai mengumpulkan energi untuk menyerang. Lalu setelah energinya sudah terkumpul, dia langsung memukul musuhnya hingga hancur berkeping-keping. Dalam kejadian itu, Kikoru tidak bisa berkata apapun. Namun sepertinya dia bisa sedikit tenang karena semua monster sudah dikalahkan olehnya. Tidak lama kemudian, Ichikawa datang menyusul mereka. Saat tiba di sana, dia langsung memarahi Kafka karena sudah kabur dan menyebabkan keributan. Tak berselang lama, Mina dan Hoshina tiba di lokasi tersebut. Karena semua kaiju sudah dikalahkan, mereka kebingungan dengan apa yang telah terjadi di sana. Karena semua peserta sudah sampai di tempat berlindung, maka dia segera memerintahkan bawahannya untuk mengirim regu penyidik dan pembersih. Kemudian saat Kafka di rumah sakit, dia bercerita kepada Ichikawa bahwa bertarung bersama mereka itu telah membangkitkan semangatnya. Mina mendengarkan pembicaraan itu secara diam-diam. Kemudian saat waktunya sudah tepat, dia masuk dan berterima kasih kepada mereka berdua karena sudah mengantarkan Kikoru ke tempat yang aman. Sementara itu, Kikoru memberi keterangan kepada Hoshina bahwa dirinya lah yang mengalahkan kaiju itu. Dengan demikian, maka kecurigaan terhadap Kafka akan sedikit berkurang. Keesokan harinya, Mina menunjuk Kikoru sebagai anggota resmi dengan nilai ujian terbaik. Meskipun Kikoru bangga dengan pencapaiannya, dia merasa tidak nyaman karena Kafka tidak hadir di sana. Padahal dia adalah orang yang menyelamatkannya saat nyawanya dalam bahaya. Awalnya, Kikoru beranggapan Kafka tidak lulus menjadi pasukan. Namun, ternyata dia hanya datang sedikit terlambat karena ada urusan dengan petugas yang lain. Di pertemuan sebelumnya, para petinggi sudah memutuskan untuk menolak Kafka. Tetapi
Tapi wakil ketua keberatan dengan keputusan tersebut. Menurutnya, meski performanya memang di bawah rata-rata, tapi dia bisa menemukan titik lemah musuh selagi ujian dan lebih mementingkan rekannya daripada nilai sendiri. Hoshina belum tahu apakah Kafka bisa menjadi petugas, tapi dia akan melatihnya sebagai kadet di pelotonnya. Kemudian saat Mina menjelaskan hal ini kepada yang lain, Kafka tiba-tiba memanggil Mina dengan nama depannya. Selain itu, dia juga mengungkapkan akan segera berada di sisinya. Memanggil atasan sendiri dengan nama depannya dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan. Oleh karena itu, Mina langsung memberinya hukuman 100 kali push up lalu pergi sambil tersenyum. Hoshina memang sengaja meluruskan Kafka karena sering bertingkah seperti pelawak. Namun dia juga berencana untuk mengawasinya karena ada banyak kejanggalan dari dirinya. Setelah Kafka menerima hukuman, Kikoru mengajaknya ke suatu tempat untuk membicarakan tentang kekuatannya. Kemudian, Kafka pun memberitahu penyebab kenapa dia berubah menjadi kaiju dan memintanya untuk merahasiakannya. Karena telah diselamatkan olehnya, Kikoru berjanji akan merahasiakannya. Tapi, jika Kafka berubah menjadi sosok yang berbahaya, maka dia akan menghabisinya. 2 bulan berlalu sejak Kafka dan yang lainnya bergabung dengan pasukan pertahanan, mereka menjalani berbagai latihan untuk meningkatkan pelepasan daya tarungnya. Bagi orang-orang berbakat, latihan itu sangat efektif untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sebagai patokan, Ishikawa telah meningkatkan daya tarungnya menjadi 18%. Kikoru meningkat menjadi 55%. Dengan nilai sebanyak itu, dia mampu menembak semua target dalam sekejap mata. Di tengah semua ini, Kafka sangat gembira karena kekuatannya meningkat menjadi 1%. Meski hanya 1%, dia langsung memamerkannya kepada Kikoru, meskipun Kikoru tidak terlalu memperdulikan. Kemudian, Hoshina memperingatkan bahwa Kafka bisa saja dikeluarkan jika kemampuannya tidak meningkat lagi selama 3 bulan. Di malam harinya, kelompok pria menikmati pemandian bersama. Ketika ditanya alasan mereka bergabung pasukan pertahanan, semuanya mengungkapkan bahwa mereka terinspirasi dan mengidolakan Mina. Karena itu, saat Kafka memberitahu yang lain bahwa Mina adalah teman masa kecilnya, mereka cemburu padanya dan penasaran dengan kehidupan pribadinya. Keesokan harinya, mereka menjalani latihan seperti biasa. Di saat yang lainnya sedang istirahat, Kafka menggunakan waktu luangnya untuk belajar demi mengejar Ashiro Mina. Namun, untuk mencapai tujuan itu, tampaknya dia harus merebut posisi Hoshina sebagai wakil ketua. Malam itu, tiba-tiba muncul peringatan darurat. Dari peringatan tersebut, Hoshina langsung memberitahu Kafka bahwa ini akan menjadi misi pertamanya. Sementara itu, di ruang operasi, Mina dan yang lainnya sedang menyusun strategi. Sambil menunggu proses evakuasi selesai, mereka mengamati pergerakan kaiju untuk menentukan area pembasmian. Tak berselang lama, pasukan pertahanan mulai dikerahkan. Saat menaiki kendaraan tempur, Kikoru sempat memperhatikan Kafka sambil berharap dia takkan mengecewakannya. Namun, belum apa-apa, Kafka sudah mabuk perjalanan dan mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian, setibanya di lokasi pembasmian, Hoshina menjelaskan bahwa Honju itu akan ditangani oleh Kapten Ashiro. Masalahnya adalah Yoju berukuran kecil. Mereka harus menyingkirkan semua Yoju di area itu tanpa ada yang lolos. Ini merupakan pekerjaan yang ingin dilakukan oleh Kafka sejak lama. Karena itu, di saat yang lain merasa tertekan, dia justru bersemangat. Tak berselang lama, Yoju mulai berdatangan. Lalu, mereka terjun ke medan pertempuran untuk menyelesaikan misi pertamanya. Pada saat yang sama, Kapten Ashiro sudah bersiap di titik penembakan. Untuk memperlambat pergerakan Honjo, kemudian pihak militer ikut membantu dengan menembakkan misil. Sementara itu, di peleton Hoshina, ada seorang senior yang memperlakukan pemula sebagai beban. Tak terima dengan perlakuan tersebut, Kikoru menghabisi semua Yoju untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari seniornya. Selain Kikoru, anggota baru di area lain juga menunjukkan kehebatannya. Dengan pelepasan daya yang besar, mereka mampu membasmi musuh dengan cepat hingga membuat seniornya tak percaya diri. Di saat semuanya fokus dalam pembasmian, Kafka hanya bisa berlindung di belakang mereka. Supaya tidak menghambat rekan-rekannya, maka dia pun memikirkan sesuatu yang hanya bisa dilakukan olehnya. Berhubung mereka belum mengetahui kelemahan musuhnya, Kafka memutuskan untuk mencari tahu kelemahannya, kemudian menyebarkan data yang telah dia dapatkan kepada semua pasukan. Hoshina memuji pekerjaannya, karena selain memberi data kelemahan musuh, Kafka juga memberitahu cara menanganinya, sehingga Yoju yang telah mati tidak lagi
lagi bereproduksi. Pada saat yang sama, Honju sudah mencapai area pertempuran. Saat ini, tim Kapten Ashiro sedang menembaki kakinya untuk menghentikan pergerakannya sebanyak mungkin. Kemudian, saat Honjo berhenti bergerak, Ashiro Mina mulai bersiap untuk menyerangnya. Dengan menggunakan senjata khusus serta pelepasan daya tarung di atas 90%, dia pun melancarkan tembakan dahsyat yang mampu membelah kaiju raksasa itu dengan sekali serang. Selain itu, Mina juga bisa mengulangi serangannya berkali-kali hingga musuhnya benar-benar musnah. Hoshina meminta supaya Kafka memperhatikannya baik-baik. Hoshina bilang jika ingin berdiri di sampingnya, berarti kekuatannya harus setara dengannya. Kemudian Kafka balik bertanya apakah Hoshina juga bisa melakukannya. Ternyata Hoshina juga tidak bisa menyamai Mina karena pelepasan daya senjata apinya sangat rendah. Meski demikian, dia tetap punya kemampuan yang tidak dikuasai oleh Mina. Jika berhadapan dengan kaiju yang lebih kecil, dia merasa lebih unggul darinya. Sementara itu di area lain, Ichikawa dan Iharu bertemu dengan pria yang mencurigakan. Saat didekati, pria itu tampak kesal karena Yojo yang membanjiri tempat itu gagal bereproduksi. Iharu memperingati pria itu untuk pergi karena tempat ini masih berbahaya. Namun, pria itu malah berubah menjadi kaiju dan tiba-tiba mengeluarkan tembakan dari jarinya. Saat dia berubah, Ichikawa menyadari itu adalah kaiju yang muncul di arena ujian. Oleh karena itu, dia segera memakai alat komunikasinya untuk meminta bantuan. Namun, ternyata dia tak bisa menghubungi siapapun karena kaiju itu memiliki kemampuan memutus sinyal. Sebelumnya, Kikoru pernah memberitahu Ichikawa cara menghindari serangannya. Meski awalnya terlihat seperti tembakan sihir, tapi jika memperhatikan pergerakan jarinya, dia bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Sementara itu, Iharu belum bisa menghindarinya. Ichikawa pun memintanya untuk pergi dan meminta bala bantuan. Ichikawa berpikir dia tidak mungkin bisa mengalahkannya, tapi meskipun merasa takut, dia tetap menghadapi kaiju tersebut demi melindungi temannya. Setidaknya, dia bisa mengelur waktu sampai Iharu memanggil bantuan. Ketika Iharu menjauh, dia merasa jika Ichikawa berbeda sekali dengan yang kemarin. Karena dirinya belum mengalami perubahan selama 2 minggu terakhir, Iharu merasa cemburu dengan perkembangannya Ichikawa. Karena tak sudi dilindungi olehnya, dia pun memutuskan untuk kembali dan bertarung lagi bersamanya. Berkat bantuannya, Ichikawa selamat dari serangan fatal. Namun, karena Iharu sudah terluka parah, maka dia akan mengalihkan perhatian supaya Ichikawa bisa menyerang dengan kekuatan penuhnya. Sayangnya, meski sudah diserang dengan kekuatan maksimal, kaiju itu belum juga dikalahkan. Setelah beregenerasi, kaiju itu langsung menyerang balik hingga membuat mereka berdua tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, kepala peleton Ikagura melaporkan bahwa dia kehilangan kontak dengan Ichikawa. Setelah mendengar kabar tersebut, Kikoru segera menghampiri Kafka lalu mengatakan bahwa kaiju itu ada di sini. Pada saat yang sama, Iharu dan Ichikawa sudah tidak punya tenaga untuk melawan. Dalam kondisi tersebut, Iharu hanya bisa terdiam sambil berharap ada yang menyelamatkannya. Tak berselang lama, Kafka datang dengan wujud kaijunya. Seketika, dia langsung memukul musuhnya sampai kepalanya terputus. Satu serangan saja belum cukup untuk mengalahkannya. Tapi karena Kafka lebih kuat dari perkiraannya, maka kaiju itu akan menghadapinya dengan serius dan menjadikannya sebagai bidak. Setelah merasakan sendiri tembakannya, Kafka sangat marah karena dia sudah menembak temannya berulang kali. Dengan cepat, Kafka memukulinya secara beruntun. Pukulan tersebut membuat musuhnya kewalahan hingga tidak punya waktu memulihkan diri. Sayangnya, Kafka ragu-ragu untuk menghabisinya karena ada pasukan pertahanan yang memperhatikannya. Pada akhirnya, kaiju itu memanfaatkan kelengahannya untuk melarikan diri. Kemudian, setelah menerima laporan dari bawahannya, Hoshina langsung mendatangi kaiju nomor 8. Saat berhadapan dengannya, Kafka benar-benar dibuat kewalahan karena Hoshina sangat mahir melawan kaiju kecil. Setelah mengetahui kemampuan lawannya, Hoshina memutuskan untuk melawannya dengan serius. Dia terus menyerang dengan kecepatan tinggi hingga pemulihan Kafka tak bisa mengimbanginya. Hoshina sudah berada di tingkat yang benar-benar berbeda. Gerakannya bukan seperti manusia, bahkan melebihi kaiju yang sebelumnya. Karena pemulihan diri membutuhkan banyak tenaga, Kafka tak boleh terus terkena serangan. Untuk keluar dari situasi tersebut, dia terpaksa harus melawan dan menghancurkan senjatanya. Kemudian, setelah kabur dari Hoshina,
Hoshina, Kafka menemui Kikoru di tempat pembasmian. Dalam keadaan lemas, dia meminta maaf padanya karena tak bisa mengalahkan kaiju yang melukainya. Di sisi lain, Hoshina sedang merenungkan kekalahannya. Lalu saat Mina bertanya apakah kaiju nomor 8 itu kuat, Hoshina mengatakan mungkin dia sekuat Dai Kaiju. Namun yang membuatnya kepikiran, kaiju itu tidak menyerang tanpa alasan dan lebih mirip seperti manusia. Sementara itu, kaiju humanoid yang sebelumnya kabur bertemu dengan seseorang di depan terowongan. Tanpa banyak bicara, kaiju itu tiba-tiba mendekatinya kemudian memakannya untuk mengambil wujud korbannya. Tak lama kemudian, Ichikawa terbangun di rumah sakit. Saat hendak bangun, dia berterima kasih kepada Kafka karena sudah menyelamatkannya dan Iharu. Kebetulan Iharu juga dirawat di ruangan itu, makanya dia mempertanyakan mengapa Ichikawa berterima kasih kepada Kafka. Untungnya, Iharu bukan tipe orang yang berpikir kritis. Dia sama sekali tidak curiga jika Kafka adalah kaiju yang menyelamatkannya. Di hari yang berbeda, anggota pasukan berkumpul untuk merayakan misi pertamanya. Dalam acara tersebut, mereka menghidangkan makanan dan minuman terbaik agar semuanya merasa puas. Namun, tidak lama setelah makan, suasana di tempat itu berubah drastis. Semua anggota tiba-tiba bertengkar dan saling mengomeli rekan kerjanya. Suasana seperti ini sempat membuat Ichikawa panik. Lalu, saat dia memperhatikan lebih jauh lagi, Ichikawa menyadari bahwa semuanya sedang asik membicarakan misinya. Sementara itu, Kafka mengomeli anggota yang lain karena mereka tidak menghormati dirinya yang lebih tua. Pada kesempatan tersebut, Hoshina kemudian mengumumkan bahwa Kafka dipromosikan menjadi petugas umum. Kontribusi besar dalam misi sebelumnya membuktikan bahwa dia layak menjadi anggota resmi pasukan pertahanan. Mendengar pengumuman tersebut membuat Kafka sangat senang. Teman-temannya juga ikut bergembira sehingga mereka langsung merayakannya. Di hari berikutnya, Mina melantik Kafka secara resmi. Pada kesempatan itu, Mina mengingatkan agar dia tidak besar kepala sebelum bisa bertarung di sampingnya. Perkataan tersebut membuat Kafka bersemangat. Karena sering bersikap dingin, dia benar-benar tidak menyangka Mina masih mengingat janjinya yang dulu. Malam harinya, Kafka melihat Hoshina yang tengah latihan. Dengan melihat saja, Kafka menyadari kalau itu bukan latihan biasa. Hoshina sedang mereka ulang pertarungan dengannya dengan tujuan menghabisinya. Saat semuanya sedang beristirahat, sekelompok kaiju telah muncul di area pangkalan. Sementara untuk perkiraan kekuatannya, semuanya berada di kelas Honju. Saat ini, Kapten Mina sedang tidak ada di sana, jadi Hoshina akan mengambil alih dalam memberi instruksi. Hoshina meminta semua petugas untuk siap bertarung. Dia memerintahkan untuk memancing semua kaiju ke area latihan, dan jangan biarkan seekor pun melarikan diri. Saat berada di atap, Kafka melihat kaiju tipe Wyvern yang berterbangan. Menurut pengalamannya, tipe kaiju seperti ini seharusnya tidak berkelompok. Karena itu, dia menyimpulkan ada kaiju yang cukup kuat untuk memimpin mereka. Setelah melaporkan hal itu, Hoshina langsung berhadapan dengan pemimpinnya. Ketika mereka bertemu, kaiju itu bertanya pada Hoshina apakah dia orang terkuat di pangkalan ini. Berhubung kapten sedang tidak ada di sana, maka Hoshina pun mengiyakannya. Kemudian, untuk mengetes kemampuannya, kaiju itu melancarkan serangan kejutan. Selain menyerang, dia juga memanggil semua kawanannya dan memerintahkan mereka untuk memulai pembasmian. Di sisi lain, Haruichi dan yang lainnya mengalami kesulitan. Mereka tak bisa memberantas satupun kaiju karena kulitnya sangat keras. Selain itu, informasi yang diberikan oleh Kafka juga tidak terlalu berguna karena para kaiju itu saling bekerja sama. Di saat yang lain kesulitan, Kikoru kemudian datang membantu mereka. Dengan senjata barunya, dia mampu menembus pertahanan kaiju tersebut sehingga mudah dikalahkan. Biasanya hanya kapten dan wakilnya saja yang berhak mendapatkan senjata khusus, tapi sebagai anggota dengan daya tempur tertinggi ketiga, Mina dan yang lainnya memutuskan untuk membuatkan senjata khusus untuknya. Bahan utamanya berasal dari Honjo yang dinetralisi 2 tahun lalu. Saat digunakan, kapak besar itu akan mengeluarkan gelombang kejut yang dapat menghancurkan targetnya. Sementara itu, dengan menggunakan amunisi pembeku, Ichikawa berhasil menjatuhkan kaiju yang sedang berterbangan. Agar pembasmiannya lebih efisien, Kikoru pun memutuskan untuk mengajak dia bekerja sama dengannya. Di sisi lain, Hoshina sedang memancing lawan menuju area latihan. Kemudian, setelah cukup jauh dari rekan-rekannya, dia langsung melepaskan daya tarungnya menjadi 92%. Ketika temannya dalam bahaya, Kafka tidak tinggal diam. Dia segera menyelamatkannya dengan kekuatannya. Saat diselamatkan, Minase beranggapan Kafka sudah mahir menggunakan bajunya. Padahal, dia hanya mengubah bagian tubuhnya supaya pergerakannya jadi lebih cepat.
cepat. Pada saat yang sama, Kikoru dan Ichikawa sedang bekerja sama mengalahkan musuhnya. Melihat kerjasama tim mereka semakin membaik, membuat Kafka terinspirasi untuk bekerja lebih keras lagi. Sementara itu di area latihan, Hoshina tidak merasa kesulitan menghadapi musuhnya. Dengan teknik berpedang yang diwariskan oleh keluarganya, dia mampu mencabik-cabik lawannya hingga kesulitan bergerak. Namun, karena kemampuan regenerasinya sangat cepat, kaiju itu belum juga dikalahkan. Terlebih, karena Hoshina belum juga menghancurkan intinya, kaiju itu bisa bertambah besar dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. Kaiju sebesar itu bukanlah musuh yang bisa dikalahkan oleh Hoshina. Meskipun pergerakannya sudah disesuaikan, tapi dengan bilah pedang yang kecil, serangannya tidak bisa menembus lawannya. Satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya, yaitu buat musuhnya lelah, lalu serang inti di punggungnya dengan satu serangan. Sayangnya, dia sudah kehabisan waktu untuk melawannya. Dia harus menghentikan pelepasan penuhnya karena dapat mengancam nyawanya. Namun, meski sudah diperintahkan untuk mundur, Hoshina tidak berhenti melawan. Akibatnya, dia terkena pukulan keras sehingga menyebabkan dirinya terluka. Dalam kondisi pasrah, Hoshina teringat kembali dengan perkataan ayahnya. Dulu, ayahnya pernah memuji dia sebagai orang berbakat, tapi karena zaman sudah berubah, maka ayahnya menyarankan agar dia menyerah jadi pasukan pertahanan. Alasannya karena kemampuan berpedang saja tidak cukup untuk bertarung di masa sekarang. Ketika dipanggil oleh Kapten Mina, awalnya dia mengira akan disuruh menyerah lagi. Tetapi Mina ternyata ingin merekrut dia ke dalam divisinya, sehingga dia merasa hanya Mina saja yang dapat menghargainya. Karena itu, Hoshina tidak akan menyerah dan takkan mengecewakannya. Namun, karena kekuatannya semakin melemah, Hoshina tidak sanggup lagi untuk bertahan. Melihat rekannya sedang terancam, membuat Kafka tergerak untuk menyelamatkannya. Namun, karena Mina baru saja tiba di tempat itu, dia tidak jadi melakukan perubahan sehingga rahasianya tetap terjaga. Mina mampu mengeluarkan tembakan dahsyat yang dapat membasmi musuhnya dengan sekali serangan. Tetapi karena membutuhkan persiapan, maka anggota yang lain harus melindunginya dari kaiju yang mendekat. Meskipun sedang terluka, Hoshina tetap bergerak untuk membantunya. Karena itu, Mina menyatakan bahwa dirinya bersyukur karena dia adalah wakil kaptennya. Kemudian, setelah semua persiapan selesai, Mina segera melepaskan serangan terkuatnya. Dengan serangan tersebut, kaiju itu pun bisa dikalahkan. Dengan dikalahkannya kaiju, para pasukan bisa sedikit santai dan membantu yang terluka. Kemenangan ini bisa tercapai berkat kerjasama antara Mina dan rekan-rekannya. Melihat pasukan pertahanan yang dia kagumi sejak kecil membuat Kafka sangat terharu. Dari kejauhan, dia berharap suatu hari nanti bisa menjadi bagian dari mereka. Setelah itu, Hoshina berencana untuk menghabisi kaiju yang tersisa. Tetapi Mina menyuruhnya istirahat karena tenaga dalam bajunya sudah hampir habis. Tidak lama kemudian terjadi situasi yang tak terduga. Para kaiju tiba-tiba berkumpul di atas mereka dan menciptakan bom super besar. Kafka tak bisa diam begitu saja. Dikarenakan tak ada cara lain untuk menyelamatkan rekannya, dia terpaksa menunjukkan kekuatan kaijunya dan akan menerima konsekuensinya. Ichikawa dan Kikoru berusaha menghentikannya, namun Kafka tetap melompat dan memukul bom raksasa itu untuk mencegah kerusakan total. Berkat Kafka, semua anggota pasukan pertahanan bisa terselamatkan. Tetapi Mina mengeluarkan perintah untuk menangkapnya sesuai aturan yang ditetapkan. Saat Kafka ditahan, Jenderal Isao bersama petinggi lainnya mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut, ada yang menyarankan untuk memusnahkannya atau menjadikannya sebagai senjata. Namun, sebelum memutuskannya, Jenderal menegaskan dia akan mengamankannya. Karena itu, dia segera memerintahkan Divisi 3 untuk menyerahkannya. Setelah ditahan selama 24 jam, Kafka akan dipindahkan ke markas pusat. Setelah menyimpan rahasia sebesar ini pada mereka, Kafka beranggapan Mina dan yang lainnya akan membencinya. Karena itu, dia merasa tak sanggup untuk menatapnya. Kemudian, saat dia dimasukkan ke dalam mobil, Ishikawa mengatakan bahwa dirinya percaya Kafka akan kembali lagi. Selain itu, Mina juga bilang bahwa tidak ada siapapun di divisi ketiga yang menganggapnya sebagai musuh. Karena itu, dia akan mengumpulkan keterangan saksi dan rekaman untuk menolongnya. Sebelum dipindahkan, Kafka bertanya pada Mina apakah dia masih punya kesempatan bertarung di sampingnya. Lalu, saat Mina menjawab iya dan bilang akan menunggunya, Kafka sangat bahagia sampai menangis. Beberapa saat setelah Kafka dipindahkan, rekan-rekannya berkumpul di suatu tempat. Mereka tidak menyangka dia adalah kaiju nomor 8 karena selama ini selalu berbuat baik. Minase mengatakan dia pernah menyelamatkannya dari kaiju. Dia selalu menemukan titik lemah musuh dan juga selalu ceria saat latihan. Walau begitu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu keputusan atasan.
Sebagai putri penerus keluarga Shinomiya, Kikoru memohon pada ayahnya untuk membatalkan pemusnahan Hibino Kafka. Sambil menunjukkan hasil pemindaian sinar X, Jenderal mengatakan kalau dia bukan manusia. Menurutnya, Kafka adalah kaiju, sama seperti yang telah membunuh ibunya. Walau begitu, Kikoru menegaskan dia tetap ingin percaya padanya. Tidak lama kemudian, Mina memanggil bawahannya untuk memindahkan mereka ke divisi lain. Karena mengira keputusan itu ada hubungannya dengan Kafka, mereka sulit untuk menerimanya. Sementara itu, Ichikawa tidak keberatan karena dia percaya seniornya akan kembali lagi. Keesokan harinya, Jenderal Isao datang langsung menemui Kafka. Saat tiba di sana, dia langsung memberi perintah untuk melepaskan kekangannya. Kafka berpikir mungkin dia akan mendengarkannya. Karena itu, dia berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah manusia. Sayangnya, Jenderal sama sekali tidak mendengar. Dia malah menembaknya dan mengambil sampel darahnya. Setelah itu, dia mengenakan perlengkapan khusus yang dibuat dari kaiju nomor 2, salah satu kaiju paling mematikan yang dulu pernah memporak-porandakan kota. Tampaknya dia berniat untuk memusnahkan Kafka dengan tangannya sendiri. Setiap pukulan yang dikerahkan Jenderal dapat memicu ledakan sonik yang mematikan. Karena itu, Kafka harus selalu menghindar agar tidak mengalami luka yang fatal. Sayangnya, sekeras apapun dia berusaha, dia tak bisa mengimbangi kecepatannya. Pada akhirnya, kaiju di dalam tubuhnya benar-benar bangkit dan menguasai seluruh tubuhnya. Sejak seniornya ditangkap, Ichikawa memperbanyak latihannya. Dia ingin menjadi kuat secepat mungkin agar bisa melindungi seniornya. Hukuman terhadap Kafka akan diputuskan pada hari ini. Karena itu, untuk mengurangi kegelisahan temannya, para senior mengatakan kapten pasti akan membawa kabar baik dari markas besar. Sementara itu, kaiju yang menguasai tubuhnya Kafka menjadi semakin ganas. Dia memukuli Jenderal habis-habisan sampai membuatnya kewalahan. Untuk sekarang, Jenderal Isao masih bisa mengimbanginya. Namun, dia tidak langsung menghabisinya seakan sedang mendorong lawannya supaya menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah menyadari hal tersebut, Kikoru berasumsi mungkin ayahnya sedang memberi Kafka kesempatan hidup. Seiring berjalannya waktu, kekuatan nomor 8 mulai melampaui perkiraan Isao. Dia sudah tidak mampu melukainya atau bertahan dari serangannya. Sementara itu, Kafka masih berusaha mengambil alih tubuhnya. Dia tidak ingin membiarkan kaiju itu membunuh ayah Kikoru di depan matanya sendiri. Sayangnya, saat Kafka akan merebut kembali kesadarannya, kaiju itu malah menghentikannya dengan melahap seluruh tubuhnya. Akibatnya, kaiju itu benar-benar terlepas dan siap membunuh mangsanya. Kafka yang sudah pasrah kemudian teringat dengan kenangannya bersama Mina. Berkat kenangan tersebut, dia berhasil merebut kesadarannya sehingga nyawa Isao tidak terancam. Setelah itu, Kafka tidak sadarkan diri dan berubah jadi manusia lagi secara perlahan. Kemudian, saat situasinya sudah tenang, Mina diminta untuk melaporkan mengenai tindakan yang dilakukan oleh Kafka selama di lapangan. Tanpa dipengaruhi hubungan pribadi antara dia dengannya, Mina menjelaskan tentang tindakan Kafka sebagai seorang petugas. Pada misi pertamanya, dia menemukan organ reproduksi Yoju dan memberi kontribusi yang besar. Setelahnya, dia bekerja dengan rajin dan berkali-kali menyelamatkan temannya. Pencapaian terbesarnya saat melawan nomor 10, dia berhasil menghancurkan bom raksasa demi menyelamatkan divisi ketiga dari kehancuran total. Selain menyebutkan pencapaiannya, Mina juga memberitahu mereka bahwa Kafka awalnya diterima sebagai kadet. Dia pernah ditolak dari pasukan pertahanan sebanyak 12 kali berturut-turut. Usianya juga paling tua di antara para pemula. Tetapi sebanyak apapun dia ditolak, dia tidak pernah berhenti menyelamatkan orang. Menurutnya, sejauh yang dia ketahui, Kafka adalah orang yang paling manusiawi. Untuk menilai apakah Kafka bisa dipercaya atau tidak, Mina meyakini dia bisa dinilai dari hatinya. Setelah mendengar masukan dari lapangan, Jenderal Isao memutuskan untuk membiarkannya hidup. Meskipun banyak penolakan, Isao ingin supaya dia bertarung untuk mereka dalam menghadapi kaiju yang bermunculan di mana-mana. Karena terjadinya perbedaan pendapat, maka hukuman Kafka akan ditunda. Untuk menentukan nasibnya ke depan, Kafka harus membuktikan dirinya dengan cara yang bisa diterima. Meski belum sepenuhnya bebas, tapi dengan informasi tersebut, setidaknya teman-temannya bisa sedikit tenang.